kita keluarkan tampilan shade atau 3D view. Oke, jadi Bapak Ibu bisa masuk ke base view. Kembali kita bisa pakai orient. Nah, ini kita lokasikan yang mewakili untuk pemberian informasi. Kira-kira di sini mungkin saya pilih OK. Saya perlu kurangi scale-nya, mungkin terlalu besar. Pilih OK. Double klik saja. Masuk general. Saya pilih rasio. Saya kembali gunakan rasionya 2:3. Double klik lagi, shadingnya supaya tampilannya tidak wireframe. Sampai sini dulu Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan lanjut lagi ya. Kalau tidak ada, yang akan kita ubah adalah garis senternya. Kita ubah garis senternya mengikuti gambar yang ada di drawing. Jadi ini saya delete semua sebetulnya. Kemudian center line itu menunya ada di center mark ini. Kita pilih bold circle center line Bapak Ibu. Ini yang saya pilih. Kemudian true 3 atau more point. Jadi di sini akan saya pilih ke semua lubangnya. Semua lubang saya pilih. Pilih OK. Nah, sekarang sudah mendekati. Tinggal Bapak Ibu pendimensian ya. Mungkin Bapak Ibu saya pikir sangat bisa kalau untuk yang gambar bubut bisa dilakukan. Saya buat saja. Oke, seperti itu. Itu kalau 50, kalau ini jarak antar lubang seperti itu. Nah, yang akan saya tunjukkan juga selain metode pengukuran dua objek, yaitu metode pengukuran dengan teknik ordinat. Jadi teknik ordinat ini saya akan ambil seperti ini Bapak Ibu. Misalkan pertama select origin, ini dia originnya. Kemudian select tempat lain, misalkan untuk ini. Oke, ini saya dapat 7,5. Kemudian select objek lain yaitu 52,5. Kemudian select objek lain 97,5. Select objek lain, yang pasti tanda panahnya kita bikin sejajar. Close. Ini metode pengukuran menggunakan ordinat. Nah, tinggal kita samakan titik originnya sebetulnya bukan di bawah tapi di area center. Oke, originnya ada di sini. Kemudian seperti itu 100, kemudian 92, apalagi sini. Oh, yang ini belum. Endpoint ya. Oh, karena spesial yang ini jadi akan bertumbukan, jadi dia dipisah ke atas. Kemudian yang ini tidak diperlukan untuk di
Yang diperlukan adalah ini, tapi saya belum tarik garis ukuran, garis bantu. Jadi saya loncat saja ke sini, 42. Nah, begitu. Ini untuk pengukuran ordinat. Kemudian kalau untuk yang ke bawah, ini saya geser. Yang ke bawah, Bapak Ibu bisa kasih rapid dimension biasa. 60, kemudian jarak selanjutnya ada 70, kemudian antar center lubang 85, kemudian terakhir ada di 100. Oh, jarak yang ini Kalau ada ini ya, rekaman YouTube ya. Di grup. Ya. radius 5 dan lain-lain. Oke, Bapak Ibu, silakan sambil kalau ada pertanyaan interrupt saja. Saya kembali mau hilangkan datum koordinat blank, kemudian apalagi yang perlu saya blank, point. Jadi point selection filter saya pilih point, select semua, kemudian Ctrl B supaya tidak muncul. Kembali ke drafting lagi, diupdate saja semua. Berarti ada yang belum saya select. Apalagi yang kurang, dimensi diameter ya. Sekalian saya lengkapi saja. Sorry, ini masih linear dimension. Saya bisa pakai radial, dan pilihannya selain radial kita bisa diametral. Ya, diametral. Sini. Diameternya 30, kemudian ada yang ini pun ada angkanya. Saat ini 45, tapi saya ganti oleh R saja. Jadi 22.5. Selanjutnya dimensi yang besar ini R30. Nah, gini aja. Oke, intersection simbol. Ini saya coba tampilkan intersection simbol. Intersection simbol saya pilih itu, kemudian akan diperlukan dua objek, yes. Objek 1 dan objek 2. Saya coba di sini, objek 1, kemudian ini objek 2. Nah, ini dia intersection simbolnya.
Ini bagusnya dibuat ketika proses berbarengan dengan pembuatan dimensi. Jadi kalau saya bikin dimensi ulang, itu originnya, kemudian selanjutnya ke sini. Nah, jadi ada menimpah gitu, double sebetulnya. Nah, berarti ada yang nggak pas ya. 19,9 seharusnya 20. R36. Double klik, saya pilih R-nya di situ. Baiklah, tadi ada yang mengalami problem, kalau boleh diinfo. Smartphone. Oh, baik. Pak, coba Pak, itu kan yang pandangan 3D-nya itu nyambung ya Pak, pada saat di klik itu dibarengin gerak semua Pak ya? Kenapa? Gimana Pak? Mau saya pindahin itu Kak, mau pindahin ke atas atau ke samping itu bisa mandiri nggak Pak? Kalau ini seperti ini maksudnya Pak? Oh iya, yang saya nggak ini ya Pak ya, yang itu yang nggak nyambung dengan yang sampingnya gitu Pak. Oke, kalau nyambung mungkin yang seperti ini ya contohnya ya. Kalau saya geser-geser ya. ngikut Pak ya. Iya, iya. Nah itu tuh jadi penjelasannya karena dia terikat oleh garis alignment. Nah ini dia. Ada garis yang putus-putus ini kalau bisa Bapak lihat ya. Nah di sini kalau ingin mandiri begitu, ini Bapak klik kanan, buat dia independen Pak. Kemudian di sini ada alignment, simbolnya sebetulnya ada rantai di sini Pak. Rantai ini yang mengikat Pak. View alignment, pilih. Nah kemudian alignmentnya itu sebetulnya berupa ini, hinge atau hinge gitu. Angka 1. Nah ini dia, saya klik. Kemudian sini ada cross atau delete. Pilih saja delete sehingga hilang itu si garis putus-putusnya. Cancel saja. Nah ini coba saya geser-geser, sudah tidak ada terikat oleh pandangan top seperti itu. Oke, siap, makasih Pak. Coba. Silahkan dicoba Pak. Di view alignment Pak. Oke, bisa Pak, makasih Pak. Berhasil Pak. Oke, baik Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain jika ada pertanyaan. Nanti jika belum atau tidak ada pertanyaan, materi selanjutnya akan diambil alih oleh Pak Sabadian dan Pak Indra. Jadi sebelum masuk ke sesi itu, kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak, mau nanya nih Pak. Silakan. Untuk pembuatan garis potong Pak, itu misalnya kita tidak mengikuti gambar ya, tidak mengikuti gambar aslinya, kita
asal main garis potong aja, itu nanti yang pandangan section AA-nya itu berubah nggak Pak? Berubah juga pasti Pak ya, secara otomatis. Oh iya, betul Pak. Jadi begini saya coba ya. Coba ya, yang ini. Iya, itu berubah. Yang ini sebetulnya dia ke center lingkaran Pak. Iya. Tapi saya double klik saja. Ini ada bandulnya. Saya geser aja, jadi dia tidak melewati center lingkaran. Saya close. Nah, kemudian yang view bawahnya ini saya klik kanan di kotaknya ya untuk saya update. Tapi ya update bisa di sini sih, bisa di toolbar saya update saja. Pilih OK. Nah, ini dia menjadi tidak ada. Begitu Pak. Jadi ketika ya ketika digeser-geser dia akan update. Kemudian ini oke, siap Pak. Ini kursornya saya bisa atur juga supaya jarak antar garisnya mungkin kalau mau kita lebih padatkan jadi 3, kita lihat. Itu arsirnya juga berubah Pak juga. Arsirnya juga otomatis ada Pak ya? Arsirnya. Iya, arsirnya ada Pak. Ada. Coba 2. Margin sini. Ini kalau versi yang lebih rapat Pak. Oh. Baik Bapak Ibu, kira-kira student version itu bisa mencakup untuk pembuatan proses-proses tersebut. Kemudian sebetulnya masih ada satu proses lagi, yaitu manufacturing untuk pembuatan CAM ya, pembuatan program untuk cutting. Tapi sebetulnya itu rencananya akan kami bawakan di sesi ketika Bapak Ibu ada kelas offline atau pertemuan tatap muka di sini, begitu. Nah, materi mungkin untuk CAD-nya yaitu 3D dan 2D saja dulu. Kemudian mungkin setelah ini saya akan alihkan ke Pak Indra dan Pak Sabat. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Selanjutnya silakan Pak Indra dan Pak Sabat. Ini saya stop sharing. Saya umumkan aja hasil pemenang kuis yang pertama tadi. Jadi, Aduh, salah. Jawabannya kan CAD itu kan computer aided design. Untuk kepanjangan dari CAM itu computer aided manufacturing. Kemudian yang nomor 3, fungsi dari part navigator dalam Siemens NX itu yang A, membuat sketsa 2 dimensi. Kemudian bagaimana cara membuka panel sketch untuk memulai membuat sketsa 2 dimensi itu yang B, Pak. Klik tombol sketch pada ribbon. And the winner is Ini speknya. Iya Pak, sama Pak. Masuk saja ke ini Pak, Sinumerik 808 Deon PC di zip filenya. Nah ini Bapak perlu login dulu Pak. Kalau saya ada loginnya, lanjutkan. Berarti itu saya harus sign up dulu Pak. Sebetulnya sih begitu Pak. Kalau saya login, saya pun sudah lama ini Pak tidak login. Semisal
kesulitan, nah ini Iya. saya tinggal save saja, maka downloadnya dia akan masuk ke file saya ya Pak. Tinggal Ya itu saya berarti save. saya harus sign apa atau gimana? Bagusnya sih sign up Pak, karena Bapak bisa download kapan saja seperti itu Pak. Iya, iya, iya. Oke. Dan ketika ada yang baru-baru Bapak bisa akses sendiri gitu Iya, Pak. iya. Kalau saya downloadkan hanya ini saja paling yang bisa Bapak dapatkan nantinya. Oh iya. Ya, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Stop. Ya ini kita bikin masukan ke grup kita Pak. Pak sama Pak Sekian Pak. Sekian Pak. Tes the program, kalau ternyata tidak bisa jalan, nanti akan dimunculkan misalkan saya pilih no try different setting. Nah di sini pilih program, kalau dia tidak jalan ya pilih yang tidak jalan saja, karena di saya saat itu programnya bisa jalan sempurna, maka saya bilang tapi tidak mau install atau run, tidak bisa sekarang di versi Windows yang sekarang. Jadi ini saya centang. Dan yang kedua, programnya bisa terbuka tapi displaynya tidak tampil secara keseluruhan. Jadi waktu itu memang softwarenya tuh hanya tampil, layarnya tuh tidak utuh gitu Pak, di bagian sampingnya tidak tampil gitu. Maka ini saya centang juga, kemudian next, Windows lakukan proses, selesai semua, saya open lagi, sudah jalan lagi begitu Pak, jalan normal gitu. Jadi saya ulangi, dari sini klik kanan, Bapak runningkan aja troubleshoot compatibility-nya gitu Pak. Mainkan saja di situ. Saya sebetulnya sempat mengalami karena Cinemeric 808D ini running di environment Windows 7 dan Windows XP kalau nggak salah. Jadi ketika di Windows 10 perlu lakukan itu. Begitu Pak. Nanti kalau Baik Pak Purban, nanti saya masih coba belum Pak Purban. berhasil Pak, nanti kontak Wapri saja Pak di Siap. WA saya. Ya, Nanti makasih bisa Pak. saya share. Ada di kontak grup juga Pak, nanti bisa Bapak Wapri saja Pak. Begitu saja Pak ya.